Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 755. Kembali sosok Liu Ruyan menghilang dalam sekejap mata, dan aroma bunga samar masih tercium di udara. Itu bertahan lama. Chu Chen tersadar dan menggelengkan kepalanya pelan untuk menenangkan diri secepat mungkin. Ia melirik ke arah hilangnya sosok Liu Ruyan. Lebih baik berlatih dengan baik. Chu Chen duduk bersila, mengeluarkan cangkang pengintip langit di tangannya, dan sekali lagi memahami seni pengintip langit. Ketika pertama kali melakukan teknik mengintip langit, Chu Chen jelas merasakan konsumsi roh primordialnya. Dia menyimpulkan bahwa kinerja teknik mengintip langit berhubungan langsung dengan kekuatan roh primordial. Sayang sekali tidak ada kolam pemurnian jiwa. Chu Chen mendesah. Di kolam pemurnian jiwa, jiwanya disempurnakan sepenuhnya dan akhirnya dipromosikan ke tingkat roh primordial. Tingkat melambung ini jarang terjadi. Apakah ada teknik di dunia ini yang secara khusus digunakan untuk mengolah roh primordial? Pikiran ini muncul di benak Chu Chen. Dia belum melihatnya. Tetapi Chu Chen sangat yakin bahwa mengingat pentingnya jiwa, tidak mengherankan bahwa ada latihan khusus untuk mengolah jiwa. 1 jam berlalu, di sebuah rumah di Pulau Shell, rona merah di wajah Liu Ruyan telah memudar, memperlihatkan wajah cantiknya, alis melengkung, dan mata berair saat dia melihat ke depan pada tong kayu besar berisi air, dengan kelopak bunga bertaburan di permukaan air. Kulitnya sehalus batu giok, dan ujung jarinya dengan lembut menyentuh air, menguji suhunya. Sejak melaut, Liu Ruyan sudah lama tidak mencoba mandi dengan kelopak bunga. Setelah kembali dari gunung malam ini, Liu Ruyan, seolah dirasuki sihir, memetik banyak kelopak bunga dan menaruhnya ke dalam tong kayu berisi air. Kabut tipis mengepul di atas air. Liu Ruyan berdiri dan rok merahnya diam-diam terjatuh ke tanah. Kaki ramping itu diangkat perlahan lalu ditenggelamkan ke dalam air. Di puncak gunung, Chu Chen perlahan membuka matanya, sambil memegang cangkang pengintip langit di tangannya. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Suster Liu. Chu Chen menemukan arah yang benar dan menggunakan teknik mengintip langit. Jarak tersebut jauh sekali daripada jarak yang dapat kita intip dari pemandangan di luar tanah leluhur saat ini. Dalam kabut tebal, sebuah gambar segera muncul. Mengapa tongnya terbuat dari kayu? Chu Chen tertegun. Mata terpaku. Di dalam tong kayu yang ditutupi kelopak bunga, sesosok tubuh seputih salju berdiri. Chu Chen meyakinkan bahwa itu hanya tampilan belakang, namun kemudian gambarnya dengan cepat kabur dan menghilang. Kurang dari 10 detik, waktunya tidak selama pertama kali dia menggunakan teknik mengintip langit. Tetapi jaraknya lebih dari 10 kali lipat dari pertama kali dia menggunakan teknik mengintip langit. Adapun pemandangan yang kulihat, itu sangat berbeda. Jangan melihat sesuatu yang tidak pantas. Chu Chen menyingkirkan sky picking shell. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Dalam benaknya, sosok suci dan tanpa cacat itu tidak dapat disingkirkan. Dia segera meninggalkan puncak gunung dan kembali ke kamarnya. Malam tanpa jejak, saat matahari terbit, Chu Chen mendorong pintu kamarnya hingga terbuka. Di seberangnya,
pintu kamar Liu Ruyan juga terbuka. Hari ini, Liu Ruyan mengenakan gaun putih yang anggun dengan rambut panjangnya diikat, tampak seperti wanita yang sopan. Namun, riak di antara alisnya tidak dapat menyembunyikan temperamennya yang lembut. Ini adalah pakaian latihannya. Dia hendak keluar untuk berlatih jurus telapak tangan pagi-pagi sekali. Tetapi tanpa diduga dia bertemu dengan Chu Chen. Selamat pagi. Liu Ruyan merasa tatapan mata Chu Chen sedikit aneh. Chu Chen pun segera menenangkan bayangan-bayangan yang seharusnya tidak muncul di benaknya, dan mengangguk, "Selamat pagi, Saudari Liu. Saya akan segera bertemu dengan beberapa guru." Kekuatan Chu Chen saat ini jauh lebih unggul dari 9 gurunya. Tetapi di dalam hati Chu Chen, seorang guru tetaplah seorang guru, dan ia akan meneruskan kesempatan yang telah diperolehnya kepada 9 gurunya. Ini juga alasan mengapa Chu Chen tidak terburu-buru meninggalkan Pulau Shell. Pulau Shell kaya akan energi spiritual. Meskipun energi spiritual global kini mulai pulih, tidak diragukan lagi bahwa tidak banyak tempat yang memiliki lebih banyak energi spiritual daripada Pulau Shell. Setelah Chu Chen hendak mengajarkan segala macam keterampilan kungfu dari era prajurit kuno kepada 9 guru, dia meminta 9 guru tersebut untuk tinggal di Pulau Shell untuk sementara waktu, sementara dia dan Saudari Liu kembali terlebih dahulu. Di latar belakang Skynet Palace, berita terus diperbarui selama 2 hari terakhir. Hal-hal yang tidak biasa telah terjadi di banyak tempat di seluruh dunia. Beberapa merupakan pertanda baik, sementara yang lainnya merupakan bencana. Khususnya burung-burung aneh yang sebelumnya pernah muncul di India, kini muncul satu demi satu dan berkelompok, sehingga menyebabkan bencana burung di India. Ada pesan yang ditandai secara khusus di latar belakang kuil Skynet, yang mengingatkan anggota kuil Skynet yang bertanggung jawab atas pertahanan perbatasan agar selalu waspada. Menurut laporan, India sedang merencanakan operasi untuk mengusir burung-burung aneh dan mengusir mereka keluar dari perbatasan India. Itu berarti bencana burung aneh kemungkinan besar akan mendekati perbatasan Tiongkok. Ini terlalu tidak adil. Ketika Chu Chen melihat berita itu, dia mengerutkan kening, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, menurut pendapat Chu Chen, sekelompok burung besar tidak dapat menyebabkan banyak gelombang. "Kakak Yun, aku punya seperangkat teknik suara kuno yang cocok untukmu." Setelah meletakkan ponselnya, Chu Chen mulai mengajari gurunya keterampilan kungfu unik dari era prajurit kuno. Nangong Jun menatap Chu Chen, matanya penuh kegembiraan. "Chen Chen, sekarang giliranmu untuk melindungi kami." Nangong Jun juga mempelajari seni musik kuno ini dengan sangat serius. Sebelum Chu Chen mengajarkan mereka keterampilan unik dari era prajurit kuno, dia juga memberitahu mereka tentang keberadaan alam Qin. Ini tentu saja merupakan berita yang sangat mengejutkan bagi mereka. Dulu kita begitu bodohnya hingga mengira bahwa tahap Qi adalah puncak dari seni bela diri. Sekarang tampaknya ini benar-benar menggelikan. Ngomong-ngomong, Chen Chen, bagaimana kekuatanmu tiba-tiba melonjak dan menembus alam Qi? Tanya Immortal Ning penasaran sambil berlatih. Chu Chen tertegun, formasi surga yang misterius.
Setelah energi spiritual bangkit kembali dan tempat-tempat terberkati dapat terlihat di mana-mana, Chu Chen tidak pernah lagi menceritakan kepada 9 gurunya tentang susunan rahasia surgawi yang telah dipahaminya dari diagram rahasia surgawi. Chu Chen tidak segera membalas Immortal Ning, tetapi langsung memasang Tianji Mysterious Array di tempat. Setelah menerobos ke alam transformasi ilahi, Chu Chen kembali menyiapkan arai mendalam rahasia surgawi dengan kecepatan lebih dari 2 kali lipat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ia telah menyelesaikan pengaturan arai mendalam rahasia surgawi. Saya sangat mengandalkannya, kata Chu Chen. Mengenai latihan pemeliharaan kesehatan Tao dan teknik kultivasi ganda, Chu Chen tidak mengatakan apapun karena dia malu membicarakannya. Formasi macam apa ini? Yang Mulia Tian Xiao adalah orang pertama yang masuk. Dalam sekejap, dia merasakan energi spiritual di sekitarnya mengalir deras ke dalam tubuhnya. Pendeta Tian Xiao benar-benar tercengang. Apakah ini sebuah formasi yang mengumpulkan energi spiritual? Guru-guru lainnya pun ikut merasakannya dan mereka semua terkejut. Chen Chen, di mana kamu mempelajari formasi ini? Nangong Jun bertanya dengan heran. Sebelum energi spiritual bangkit kembali, formasi ini kurasa bisa menciptakan surga. Saudari Yun, jadilah lebih percaya diri dan hilangkan kata hampir. Chu Chen tersenyum dan menceritakan kisah Tianji Xuantu secara singkat. 9 Master Vena mendalam saling berpandangan dengan bingung. Sekolah Tianji, peta misterius Tianji, mereka tidak asing dengan hal ini. Namun tak seorang pun menyangka bahwa Tianji Xuantu yang telah dipelajari Sekte Tianji selama beberapa generasi, pada akhirnya akan menjadi gaun pengantin bagi Chu Chen. Awalnya aku mengira bahwa Heavenly Mysterious Array tidak lagi berguna setelah energi spiritualnya dihidupkan kembali. Tetapi aku tidak menyangka bahwa itu benar-benar dapat mengumpulkan lebih banyak energi spiritual. Chu Chen berkata dengan suara yang dalam, "Sekarang aku akan mengajarimu cara mengatur Heavenly Mysterious Array." Ning Laoxian sedikit cemburu. Dia adalah satu-satunya di antara 9 Master Vena mendalam yang paling sedikit terpapar pada formasi. Pada hari-hari berikutnya, dia hanya bisa berkeliling untuk mendapatkan Tianji Xuanzhen. 3 hari berikutnya berlalu. Pagi-pagi sekali, Chu Chen pergi ke kediaman kakeknya Tianbei. Dia akan mengucapkan selamat tinggal dan pulang ke rumah. Bab 756. Bagaimana mungkin aku tidak membalas? Pak Tua Tianbei dan Chu Haozu sedang duduk di bawah pohon tua di depan rumah. Orang tua Tianbei memegang cangkir teh di tangannya, tampak puas dan santai. Sementara Chu Haozu memegang lempengan batu di tangannya, dengan hati-hati memahami seni bela diri di atasnya. Ini adalah salah satu dari 18 lempengan batu yang dibawa Chu Chen dari tanah leluhurnya. Setiap seni bela diri unik dari era prajurit kuno di atasnya sangatlah kuat. Kakek, ayah, Chu Chen berjalan mendekat. Kedua pria itu mendongak. Sudah waktunya untuk kembali. Lelaki tua Tianbei tersenyum. Chu Chen mengangguk. Dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Beberapa hari yang lalu, Chu Chen mengusulkan agar lelaki tua Tianbei dibawa pulang bersamanya.
Namun lelaki tua Tian Bei sudah terbiasa dengan kehidupan di Pulau Kerang. Sedangkan Chu Haozu juga ingin tinggal di sini, siap untuk menerobos ke alam transformasi ilahi kapan saja. Seiring pulihnya energi spiritual global, banyak hal yang tidak biasa akan terjadi di mana-mana. Tetua Tian Bei memperingatkan Chu Chen, apapun yang terjadi, berhati-hatilah. Ada berita dari mana-mana bahwa setelah energi spiritual pulih, peluang ada di mana-mana. Tidak seorang pun dapat memastikan apakah akan ada peluang yang memungkinkan orang memasuki alam transformasi ilahi. Chu Haozu juga berbicara dengan suara yang dalam. Chu Chen mengingat petunjuk kakek dan ayahnya. Ada satu hal lagi, kata Chu Chen. Sebelum aku pergi, aku harus mengajarimu cara mengatur formasi. Formasi ini disebut formasi misterius surgawi. Chu Chen segera membentuk formasi Tianji Xuan, dan dalam proses pembentukan formasi itu, dia dengan cermat menjelaskan misterinya. Tak lama kemudian, terbentuklah sebuah formasi misterius rahasia surga. Energi spiritual dari seluruh penjuru dengan cepat berkumpul menuju formasi Tianji Xuan. Formasi ini benar-benar dapat mengumpulkan energi spiritual sampai batas tertentu. Mata Chu Haozu berbinar. Dia tahu betul efek formasi seperti itu pada kultivasi. Itu seperti memasang akselerator. Chu Chen menatap lelaki tua Tian Bei. Pada saat ini, lelaki tua Tian Bei menatap formasi itu seolah-olah ketakutan. Tampaknya ada perubahan suasana hati. Setelah beberapa saat, tetua Tian Bei tiba-tiba menatap Chu Chen. Xiao Chen, dari mana kamu mendapatkan formasi ini? Saya menemukannya dari gambar rahasia surgawi yang misterius. Chu Chen menceritakan kisah sekte Tianji dan rahasia surgawi yang misterius. Dia menatap tetua Tian Bei dengan beberapa keraguan. Kakek tampaknya tahu sesuatu yang lain. Sekte Tianji, diagram misterius Tianji. Tetua Tian Bei bergumam pada dirinya sendiri, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak begitu terkesan dengan sekte Tianji, tetapi diagram misterius Tianji ini, sepertinya aku pernah melihat sesuatu tentangnya di suatu tempat. Orang tua Tian Bei berusaha mengingatnya dengan cermat, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Satu hal yang pasti, surga ini benar-benar ada di suatu tempat di bumi. Lelaki tua Tian Bei mengerutkan kening. Dia bukan orang yang mudah lupa. Tetapi meskipun formasi di depannya memberinya rasa keakraban, dia tidak dapat mengingatnya apapun yang terjadi. Secercah cahaya melintas di mata Chu Chen. Jika tempat ini benar-benar ada, Chu Chen yakin itu pasti bukan tempat biasa. Aku juga punya hal lain yang ingin kukatakan padamu. Tetua Tian Bei ragu sejenak, menatap Chu Haozu, lalu berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu mengapa kamu dikirim ke sekte Jiuxuan saat kamu masih muda? Pupil mata Chu Chen tiba-tiba mengecil. Dia memang memiliki keraguan dalam benaknya. Terutama ketika Chu Chen tahu bahwa ayah dan kakeknya adalah prajurit dan kekuatan mereka bahkan lebih tinggi dari 9 tuannya. Dia pun semakin bingung. Teknik ramalan keluarga Bei mencakup lebih dari sekadar teknik mengintip langit. Tetua Tian Bei mendesah. Harta karun keluarga itu mencakup lebih dari sekadar cangkang mengintip langit.
ada juga harta karun lain yang digunakan untuk ramalan tahun kelahiranmu. Di bawah pohon tua, lelaki tua Tianbei akhirnya menceritakan kisah tentang bencana yang dialami Chu Chen saat dia berusia 25 tahun. 25 tahun, Chu Chen menghitung dengan cermat dan memutuskan bahwa tidak perlu terburu-buru karena masih tersisa lebih dari setahun. Pada saat itu, wilayah kekuasaannya mungkin bukan lagi hanya alam transformasi ilahi, dan dia akan lebih percaya diri dalam menghadapi apa yang disebut bencana. Kupikir setelah kau berhasil menembus alam transformasi ilahi, kau akan menjadi tak terkalahkan di dunia ini. Tetapi sekarang, kemunculan Qin Jie mungkin dapat memecahkan keraguanku selama bertahun-tahun. Tetua Tianbei berkata dengan sungguh-sungguh, bencanamu kemungkinan besar berasal dari Qin Jie. Chu Chen mengangguk dengan serius. Saya akan memperhatikannya. Setelah secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada kakek dan ayahnya, Chu Chen berjalan kembali. Tiba-tiba aku teringat seseorang, Jiang Kufeng. Kali ini, kita tidak bisa meninggalkan saudara Feng sendirian lagi. Chu Chen melihat Jiang Kufeng berlatih tinju dari jauh. Keterampilan bertinju yang saya latih adalah memukul sasaran dari jarak jauh. Ledakan, Jiang Kufeng meninju pohon besar. Pohon itu masih utuh, tetapi batu besar di belakang pohon itu langsung meledak. Pertarungan yang bagus. Chu Chen datang dan berkata, "Saudara Feng, set tinju ini benar-benar sangat cocok untukmu. Lihat, kamu telah memahaminya dengan sangat cepat." Jiang Kufeng menatapnya diam-diam tanpa menghentikan latihan tinjunya. Lagi pula, dia tidak suka mengobrol. Namun, Jiang Kufeng diam-diam berbicara sendiri secara pribadi. Dia merasa bahwa setelah dia menerobos ke alam Qi, kecepatan bicaranya menjadi jauh lebih cepat. Chu Chen berhenti dan menatap Jiang Kufeng yang sedang berlatih tinju. "Saudara Feng, aku akan segera pergi. Maukah kau kembali bersamaku?" Ledakan, Jiang Kufeng kebetulan meninju Chu Chen dengan punggungnya menghadapnya. "Tidak." Chu Chen tertegun sejenak. Lalu dia mengerti. Dengan energi spiritual yang melimpah di Pulau Shell, bisa berlatih bela diri di sini adalah kesempatan yang bagus. Bagaimana dia bisa tega pergi begitu saja? Chu Chen menatap Jiang Kufeng lagi, tidak lagi mengganggunya berlatih bela diri, berbalik dan berjalan pergi dengan tenang. Semoga saudara Feng dapat segera menerobos dan menjadi semakin kuat. Pukulan Jiang Kufeng semakin cepat dan cepat. Dengan kekuatan harimau dan kekuatan guntur, batu-batu besar meledak satu demi satu. Pada saat yang sama, dia juga mengucapkan kata kedua, "Kembali." Pukulan-pukulan itu melesat seperti air pasang. Jiang Kufeng melancarkan 5 jurus sekaligus, mengucapkan satu kata dalam setiap jurus. "Bagaimana? Dengan baik, oke." Jiang Kufeng menghentikan gerakannya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Chu Chen mungkin tidak menyangka bahwa dia bisa menyelesaikan kalimat dalam 5 gerakan. Tidak mungkin untuk tidak kembali. Sekarang energi spiritual global telah pulih. Banyak variabel telah muncul di berbagai tempat. Pada saat inilah Tiongkok membutuhkan orang-orang kuat dari Biro Operasi Khusus untuk menstabilkan situasi. Dia, Jiang Kufeng, adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu.
Jiang Kufeng berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap muram ke depan, di mana kerikil berserakan di seluruh tanah. Semua ini dilakukan olehnya. Jiang Kufeng sedang menunggu kekaguman dan pujian dari Chu Chen. Tetapi, tidak ada gerakan. Jiang Kufeng sedikit mengernyit, dan setelah beberapa saat, dia berbalik. Jiang Kufeng tercengang, tempat di mana Chu Chen baru saja berdiri kini kosong. Kemana Chu Chen pergi? Jiang Kufeng tertegun sejenak. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia segera berlari menuju pantai. Chu Chen, kamu paman, tunggu aku. Jiang Kufeng berteriak putus asa di dalam hatinya. Di lautan luas, sebuah kapal besar berlayar melawan angin dan ombak. Ketika Chu Chen pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kakek dan ayahnya, Liu Ruyan sudah menunggu di kapal. Setelah menerima balasan dari saudara Feng, Chu Chen segera menaiki kapal dan berlayar pulang, bersambung.